Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani, ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara. Dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua.
Sebelum kita mulai mendengarkan firman, kita satukan hati, kita doa. Bapa, pagi ini kami mengucap syukur Engkau memberikan hari yang begitu baik, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bangun pagi, bisa bernafas, bisa melakukan segala aktivitas, termasuk beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Sebentar kami ingin merenungkan dan belajar daripada firman-Mu pada hari ini. Berbicara kepada kami, Bapa, pakailah hamba-Mu, biarlah itu semua bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom Bapak-Bapak semua, shalom teman-teman. Shalom. Ya, perkenalkan, saya dengan Henry. Hari ini kita akan belajar, merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 5b. Bagi teman-teman yang punya Alkitab, boleh bersama-sama kita buka. Di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Saya ulangi, 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan buat saudara, bagi teman-teman yang mau baca juga silakan. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jadi hari ini saya mau kembali berbagi bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Jadi firman ini bukan hanya ditujukan buat bagi saudara saja, tetapi itu bagi semua orang termasuk saya juga. Dan saya kembali mengajak lagi, kita baca juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 yang ketiga. Tadi kita sudah baca yang ayatnya kelima, sekarang kita akan baca kembali di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bantu bacakan juga buat teman-teman semua di sini. Nah, kita melihat bagaimana Paulus berkata di situ, di dalam ayat ke-1, saya bacakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus sedang memberikan penekanan yang penting dengan memberikan pengulangan sekalipun aku. Teman-teman di sini semua bisa lihat ya, ada pengulangan di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3. Di kalimat awalnya selalu berkata sekalipun aku. Jadi Paulus sedang menjelaskan meskipun dia hebat, dia berpengetahuan, iman dia sempurna, sering berbagi, ya, penuh pengetahuan, bahkan dia apabila dia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar pun, Rasul Paulus tetap katakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak berguna atau berfaedah. Di sini kita bisa melihat dari apa yang tadi kita baca, jadi Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Korintus, termasuk juga kita hari ini, para murid-murid Tuhan, berusaha untuk menjelaskan perihal kasih. Dan kasih itu harus diutamakan, dan itu amat sangatlah penting bagi saya dan teman-teman di sini hari ini. Kenapa? Ya alasannya sederhana, ya karena kita ini kan sudah percaya, menerima, mengikut, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya Yesus adalah juru selamat umat manusia. Jadi bukan untuk hanya orang Kristen saja. Maka seharusnya kita ini, para pengikut Kristus juga harus memiliki yang namanya kasih. Dan hari ini saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua, kasih itu berlaku sepanjang zaman.
Kasih bukan hanya ada di zaman ketika para murid, tetapi kasih itu harus selalu berada di dalam setiap diri manusia, termasuk di dalam kita hari ini, ya, ketika kita menjalani kehidupan kita sekarang ini. Nah, dan percayalah teman-teman, hari ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dan cinta dari Yesus Kristus. Kita-kita ini sudah menerima pengampunan dosa. Dosa kita ditebus oleh Kristus. Dan sekarang ini kita disuruh atau diajarkan untuk memiliki yang namanya kasih seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengutip dalam Yohanes 15 ayat 2, di situ berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan yang mau saya katakan hari ini, percayalah bahwa sampai detik hari ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi teman-teman di sini semua. Amin. Dan hari ini kita akan melihat salah satu dari kasih itu, yakni yang tadi kita baca, kasih itu bukan pemarah dan juga bukan pendendam. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi seorang yang pemarah atau pendendam? Saya pada hari ini ingin membagikan 2 langkah supaya saudara dan saya bisa menjadi orang yang tidak pemarah dan juga pendendam. Langkah pertama supaya kita menjadi orang yang tidak pemarah adalah berlawanan dengan pemarah adalah tidak lekas marah, tidak mudah marah, tidak cepat marah, dan tidak gampang marah, atau dalam berlawanan katanya adalah sabar. Kemudian juga tidak mudah atau cepat tersinggung, bahkan juga tidak mudah terprovokasi atau terhasut dengan perkataan orang lain. Nah, coba di sini saya mengajak teman-teman bayangkan ya, coba tanyakan ke dalam diri hati masing-masing Anda. Apakah saya orangnya ini lekas atau mudah, cepat atau gampang marah? Hanya karena gara-gara suatu hal kecil atau perkara yang kecil, langsung mudah marah, emosi. Saya beri contoh ya, ini dari hal-hal kecil aja. Ya kadang kalau mungkin teman-teman di sini juga pasti senang ya berkumpul, ngobrol, berbicara. Kadang dalam obrolan itu kita banyak ngobrol banyak hal, dan mungkin salah satunya kita berdiskusi mengenai negara kita kah, Indonesia kita, pemimpin kita. Ini adalah contoh ya. Ada dalam diskusi bersama itu, terkadang kita mungkin kelupaan karena mungkin saja kita terlalu mengidolakan seorang pemimpin kita yang agak baik, kita anggap terhormat, mulia, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpin yang menjadi idola kita itu semuanya adalah hal yang benar. Dan kemudian lalu kita berdiskusi sama teman-teman, di tengah diskusi itu kadang kita sering menjadi orang yang nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, maunya menang sendiri. Oh, pemimpin yang saya percayai dan yang saya yakini itu udah paling hebat lah, udah paling the best, sempurna. Sampai meskipun dia salah, kadang-kadang kita sampai bisa membelanya. Padahal yang diperbuat itu salah. Tapi karena saking kita mengidolakannya, kita jadinya bisa mentoleransi perbuatannya. Sehingga suatu kesalahan yang dia lakukan oleh pemimpin kita idolakan itu menjadi benar di mata kita. Dan dalam diskusi itu kita maunya menang sendiri. Kalau dikasih tahu sama teman kita bahwa yang dilakukan itu misalnya ada kebijakan yang dibuat itu adalah salah, kita nggak mau terima. Dan kecenderungan kita adalah kemudian lekas marah. Yang tadinya diskusi mungkin biasanya harusnya ngobrolnya biasa-biasa aja, mulai deh ada nada-nada bicara kita yang makin lama makin naik, kita cepat lekas marah gitu, karena pemimpin kita merasa dihina gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah, apakah sehat begitu ketika kita sedang berdiskusi, kita ngobrol bersama-sama dengan teman yang harusnya santai, ya kita berdiskusi kan harusnya dengan pemikiran yang sehat. Ya kalau memang kebijakannya salah, ya kita akuilah gitu loh. Jangan sampai gara-gara kita terlalu mengidolakan seorang pemimpin, akhirnya hubungan pertemanan kita menjadi jauh, kita menjadi bermusuhan gitu loh. Nah kalau dipikir-pikir juga, mungkin saja kita mengidolakan pemimpin kita hanya mengenalnya melalui entah via koran, atau melalui media sosial, atau dari TV, kita nggak pernah berinteraksi secara langsung. Namun kita bela mati-matian gitu loh. Ya akhirnya membuat kita mudah marah, cepat kesal, emosian. Padahal pemimpin yang kita idolakan aja nggak mengenal kita gitu. Nah ini baru contoh dari hal kecil aja, dari perihal diskusi sesama dengan teman kita dalam lingkup ruang yang kecil.
Kemudian juga saya pengen kasih tahu ke teman-teman, sekarang ini juga banyak ya, kalau ada acara TV begitu, mereka itu mempertontonkan acara diskusi gitu loh, diskusi perdebatan yang politik. Yang ujung-ujungnya akhirnya jadi berdebat sengit, ya. Seperti contoh dulu pernah ada kejadian dalam sebuah TV, ada dua orang, seorang ini bisa dibilang dari segi umur dia sudah tua, dan kemudian lawan diskusinya adalah seorang yang lebih muda. Tapi di tengah diskusi itu, yang muda itu nggak mau terima. Yang muda nggak bisa mengontrol emosi, nggak ada pengendalian diri. Mungkin karena sudah tidak bisa membalas jawaban dengan baik, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mengambil gelas yang di meja, kemudian disiramkan ke muka lawan bicara. Ya teman-teman semua, ini sekali lagi ini perihal dari hal diskusi saja loh. Kita bisa melihat bagaimana orang bisa mudah lekas marah, atau bisa jadi juga tersinggung dan tidak bisa mampu untuk menahan diri. Akhirnya apa yang dilakukan? Melakukan perbuatan yang tidak pantas dan tidak sopan. Apalagi itu ditonton oleh masyarakat luas dalam TV itu secara apa? Secara live gitu loh. Nah, sebagai seorang pemimpin itu kan harusnya menjadi teladan, tapi pada akhirnya mempertontonkan sikap dan perilaku yang tidak baik. Nah, bagaimana sekarang kita ini? Kita ini yang sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita di posisi seperti itu, apakah pantas kelakuan kita menjadi para pengikut Kristus? Sekarang ini kita harus belajar untuk bisa menahan diri, mengendalikan emosi, menerima pendapat atau perkataan orang lain, bahkan teman kita, dan yang paling penting adalah pengendalian diri. Dan itu bukanlah sesuatu hal mudah yang bisa kita dapatkan dalam sepersekian detik gitu loh. Seperti contoh lagi, misalnya hari ini kita berdoa, oh Tuhan Yesus, saya ingin menjadi orang yang sabar, berikanlah saya hati yang penuh kesabaran. Selesai. Dan ketika kita selesai berdoa, apakah saudara ataupun misalnya saya juga yang berdoa gitu langsung berubah menjadi orang yang sabar begitu sepersekian detik, langsung menerima suatu seperti contoh hal yang supranatural atau yang ilahi, kemudian kita langsung menjadi orang yang paling sabar sedunia. Apakah begitu? Nah, nggak begitu ya teman-teman. Yang Tuhan berikan itu adalah dari hasil doa kita adalah ujian. Dan masing-masing dari kita ujiannya berbeda-beda. Ketika kita selesai berdoa, ya, baru aja kita bertemu dengan orang yang sering atau gemar menyakiti kita. Baru aja selesai berdoa, kita udah ketemu orang yang nyebelin. Langsung baru kita ketemu, kita dia berkata gitu loh, dan kedengaran sama kuping kita. Lihat itu, si orang bodoh itu datang. Nggak berapa lama, langsung kepalan tangan kita itu mendarat di muka dia. Langsung kita hajar, kita tonjok. Padahal baru beberapa menit yang lalu kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang sabar. Jadi yang bermasalah itu di siapa? Apakah orang itu yang bermasalah? Atau Tuhankah yang bermasalah? Atau Tuhan yang salah tidak memberi kita hati yang sabar gitu loh. Atau kita sendiri yang harus belajar untuk menanggung, bertahan, menahan amarah kita yang meluap-luap. Saya mau mengingatkan lagi kepada teman-teman di sini, ingat saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal itu. Tuhan Yesus diserahkan oleh muridnya sendiri, dikhianati oleh Yudas. Dia dijual kepada para petinggi atau pemimpin Yahudi. Kita bisa lihat dalam Lukas 22, ayat yang ke-63 sampai 65. Bagi yang punya Alkitab, kita bisa buka ya. Lukas 22, ayat 63 sampai dengan yang ke-65. Saya ulangi, Lukas yang ke-22, ayat 63 sampai dengan 65. Saya bacakan buat teman-teman. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Lalu apa yang Alkitab katakan mengenai yang Yesus lakukan? Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32 bunyinya seperti begini. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya,
demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Nah, lihat bagaimana dengan saudara-saudara dan teman-teman di sini. Apakah kita bisa meneladani seperti yang Yesus perbuat? Kita baru saja selesai berdoa, dan dalam beberapa menit kemudian kita mendengar orang yang kita benci mengatai kita dengan ucapan yang menghina, kita langsung membalas dengan kekerasan. Kita nggak bisa menahan diri. Amarah lebih utama, kekerasan kita lebih utamakan. Dan kita begitu cepat, tanpa sempat menahan diri, tanpa merem kelakuan kita, itu tidak sebanding dengan yang Yesus lakukan. Kita mudah tersinggung, terprovokasi, terpancing, terhasut sama omongan atau perkataan orang tersebut. Kita nggak mampu menahan diri. Kita nggak mampu membiarkan atau bersabar sedikit saja untuk melewati masalah yang kita alami. Ya, coba ditanyakan kepada hari ini masing-masing dalam hati teman-teman, apakah saya ini masih menjadi orang yang pemarah? Kalau saudara renungkan, minta tolong kepada Roh Kudus supaya diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang akan dialami oleh saudara dan teman-teman di sini. Bagaimana sikap teman-teman terhadap sesama tahanan, baik sesama yang Kristen, bahkan sesama yang juga di luar non-Kristen. Ya, ketika Tuhan kita, Yesus kita dihina di depan kita, dan apakah kita harus juga bereaksi langsung membalaskan dengan kekerasan atau dengan kata-kata yang jahat begitu? Ingat, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh teladan. Ia nggak membalas sekalipun orang-orang yang menyakiti dia, baik secara fisik maupun perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hatinya. Dan kalau teman-teman yang paling tahu, yang paling sakit sebenarnya adalah perkataan-perkataan yang menusuk, dan itu yang menyakitkan hati ya teman-teman. Ini yang baru saya bagikan, baru contoh kejadian dari perihal melalui perkataan gitu. Dan sebenarnya masih banyak kejadian lainnya yang kita juga perlu belajar untuk bersabar, tidak mudah marah, seperti contoh itu dalam hubungan suami istri kah, di dalam rumah tangga teman-teman kah, orang tua dengan anak, dalam pekerjaan, dalam hubungan pertemanan. Ya intinya hubungan antara sesama manusia yang harus kita jaga dan dalam sikap perilaku kita. Jadi hari ini, yuk mari belajar mulai hari ini. Ambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Dan jika saudara atau teman-teman di sini merasa masih menjadi orang yang pemarah, ayo mari bertobatlah. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi manusia yang baru, meneladani seperti yang Yesus perbuat ketika orang-orang menyakiti Yesus dan Yesus tidak membalas satu apapun. Itulah yang perlu kita imani dan perlu kita teladani, seperti perintah yang Yesus berikan, supaya kita saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita semua. Ingat teman-teman, jangan lupa berdoa, tetapi berdoa nanti kita akan diperhadapkan dengan ujian, dan dalam ujian itu apakah kita akan lolos atau tidak, yang menentukan adalah saudara sendiri. Dan kemudian langkah yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang yang pendendam, adalah jangan suka menyimpan kesalahan orang lain, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, dan juga tidak mengingat kembali kesalahan orang lain, dan terutama adalah belajarlah untuk melupakan. Kalau misalnya diomongin kayaknya sederhana ya teman-teman ya, namun biasanya pada prakteknya itu sangat sulit untuk dikerjakan. Mulut bisa gampang ngomong kepada orang lain, oh ya saya memaafkanmu, tetapi dalam hati belum tentu memaafkan atau mengampuni orang. Nah hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Mungkin cerita ini sudah teman-teman sering baca juga atau dengar. Kita coba membaca kembali ya, supaya kita ingat kembali ceritanya. Bagaimana juga seorang kita melihat hamba yang menyimpan kesalahan orang lain. Yuk sama-sama kita buka dalam Matius 18, ayat 21 sampai dengan yang ke-27. Saya ulangi, Matius 18, ayat yang ke-21 sampai ke-27. Di situ judul perikopnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman di sini semua. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 27, dari ayat 21 dulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kedua, tiga, sebab hal kerajaan surga, sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Kemudian lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, saya mengajak teman-teman di sini kita berhenti dulu di dalam sampai ayat ke-27. Coba bayangkan ya, bagaimana misalnya kalau saya dan teman-teman, kita semua berada di dalam posisi hamba tersebut. Hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Kita berusaha dengan keras gitu loh. Kita berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan kita yang terbatas untuk meminta tolong, meminta pengampunan kepada raja. Raja, kalau bisa tolong hapuskan hutang-hutang saya, karena saya tidak mampu untuk melunasi hutang saya. Itu yang bisa dibilang tidak akan bisa dibayarkan. Dalam cerita ini ada dua orang hamba. Yang pertama adalah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Kemudian ada hamba yang lain juga yang berhutang 100 dinar kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta itu. Nah, kalau kita lihat, 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Sekali lagi, tadi ada hamba yang berhutang 100 dinar kepada hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta kepada raja. Nah, 1 dinar itu ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Nah, kalau kita hitung, berarti kalau si hamba yang berhutang 100 dinar itu, ia harus membayar hutangnya kalau dia harus bekerja selama 100 hari. Benar ya? 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari, jadi ia harus bekerja selama 100 hari. Kalau kita hitung dalam bulan, itu adalah 3 bulan, 10 hari, baru hutangnya baru bisa lunas. Nah, lalu bagaimana dengan hamba yang berhutang 10.000 talenta? Nah, kalau kita hitung-hitung, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Tadi 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Kalau 6.000 dinar, itu berarti adalah 6.000 hari. 6.000 hari kalau kita bagi dalam 1 tahun, itu kita dapatkan 16 tahun 4 bulan. Itu baru 1 talenta. 1 talenta kita perlu bekerja selama 16 tahun 4 bulan. Nah, sekarang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau kita hitung, itu membutuhkan waktu 164 tahun, kurang lebih. Jadi yang di sini maksud adalah bahwa hutang si hamba yang 10.000 talenta itu juga itu menggambarkan sebuah nilai yang sangat besar dan juga hutang yang tidak mampu ia lunaskan. Ya. Itu berarti hutangnya pasti tidak akan mampu ia lunaskan. Dan bayangkan kalau misalnya saya dan teman-teman berada dalam posisi sebagai hamba itu. Kita nggak sanggup melunaskan. Ya. Sepanjang kita hidup saja, kita nggak akan sulit untuk membayar dengan pekerjaan upah dengan 1 dinar untuk 1 hari. Bahkan kalau misalnya kita wariskan kepada keturunan kita yang seterusnya, itu harus sampai ke beberapa generasi mungkin baru lunas. Sampai-sampai raja harus memerintahkan, jual saja hamba itu, istri dan anak-anaknya dan segala kepunyaannya. Karena saking besarnya hutang dan ia juga nggak mampu buat melunaskan. Nah, bahkan mungkin kalau kita berandai ketika sampai kita mati pun hutang itu bakal tetap ada, dan juga raja tahu, makanya pilihannya hanya menjual istri dan anak dan segala kepunyaannya. Nah, lalu kita baca kembali apa yang terjadi dalam ayat kedua 27 ya. Setelah melakukan negosiasi di ayat 27 berbunyi, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu,
sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana betapa besar dan mulia dan penuh belas kasihan kasih karunia yang diberikan raja oleh hamba itu, atau kalau misalnya kita umpamakan itu tadi adalah kita, apa kira-kira reaksi kita ketika kita menerima suatu pengampunan, suatu remisi, suatu anugerah yang terjadi atas permasalahan besar yang kita alami? Pasti kita akan mengucap syukur luar biasa. Mungkin ekspresi kita akan tersungkur-sungkur atau berlutut, tersungkur menyembah sang raja yang tadinya mungkin tulang-tulang kita yang gemetaran, lemas hebat, sekarang kita terbebas gitu loh, sebuah dari masalah yang mungkin bisa bikin kepala kita juga pecah pada saat itu. Atau mungkin kalau orang yang nggak kuat, opsi pilihannya adalah bunuh diri. Tapi ceritanya nggak berakhir sampai di situ ya. Kita lanjutkan ayat ke-28 sampai ke-35. Saya akan bacakan buat teman-teman lagi. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ini yang tadi saya ceritakan. Lalu apa yang ia lakukan? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini apa terjadi? Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Kawan-kawan di sini adalah kawan-kawan hamba yang berhutang 100 dinar, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Dan raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, tadi hutang hamba, misalnya kita tadi yang berhutang 10.000 talenta kepada raja, sedangkan teman kita ini yang berhutang hanya 600 dinar ini kepada kita. Namun perlakuan kita ini terhadap hamba yang berhutang itu lebih kasar gitu, jahat. Padahal kita baru saja menerima pengampunan, remisi, anugerah dari raja, ya. Jadi dari kisah ini teman-teman semua, ini mengingatkan bagaimana ketika kita sudah menerima perlakuan yang baik, menerima anugerah pengampunan dari seorang raja atau Tuhan, itu kita juga harus lakukan itu terhadap orang lain. Kita ini, kalau kita secara sadar, kita nggak akan sanggup untuk membalaskan atau membayar, melunasi kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Kita nggak akan pernah sanggup. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Dia juga sudah melupakan kesalahan kita. Dia nggak mengingat-ingat lagi kembali kesalahan kita. Dia membebaskan kita dari dosa kita, dari hutang piutang kita. Namun, kalau kita tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain, yakni kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain juga pada hari ini, kita masih ada rasa dendam yang kita simpan pada hari ini, ingat apa yang Alkitab tadi katakan dalam ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bahkan yang tadinya hutang, yang 10.000 talenta itu yang tadinya Tuhan tidak ingat, malah diadakan kembali, muncul kembali. Kita sudah tidak mendapatkan pengampunan lagi dari Tuhan. Jadi hari ini kembali kita diingatkan, memang kalau misalnya dilihat, saya membagikan firman, renungan pada hari ini juga mengingatkan kepada saya juga, bukan hanya kepada teman-teman, kita semua diingatkan pada hari ini. Ayo, jangan suka menyimpan kesalahan orang lain. Kembali jangan memperhitungkan kesalahan orang lain meskipun kesalahan itu kecil. Jangan mengingat kembali kesalahan orang lain. Dan mulai hari ini, kerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa itu? Masing-masing dari kita bisa saling mengampuni,
Dan itu adalah salah satu bentuk perilaku dari kasih. Inilah yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua dan juga Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, lalu kemudian apa yang kita bisa kerjakan sekarang hari-hari ini? Coba saya mengajak teman-teman di sini semua, coba ambil waktu apabila teman-teman dalam keadaan santai, sendiri, direnungkan kembali perbuatan-perbuatan kita, atau bahkan teman-teman di sini bisa bertanya di dalam hati masing-masing, apakah hari ini saya masih menyimpan kesalahan orang lain? Apakah saya masih mempunyai dendam sama orang lain? Dan kalau ada, coba direnungkan. Dan seharusnya teman-teman sudah tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan dan dikerjakan. Nah, kalau teman-teman tidak sanggup untuk mengampuni orang, Pak, saya nggak bisa, Pak. Perlakuan dia udah terlalu menyakitkan hati saya. Ingat, kita masih ada pengharapan. Teman-teman datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Yesus, minta pertolongan Roh Kudus. Beranikan diri dalam hati saudara, ya, di dalam hati, dalam doa, ungkapkan kepada Tuhan bahwa saya tidak sanggup untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya. Saya tidak bisa, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti akan tolong saudara, semua dan teman-teman di sini. Jadi saya bagikan ini kepada teman-teman, karena saya juga dahulu sempat mengalami hal seperti itu. Saya nggak mampu memaafkan orang lain. Dan kalau diingat terus, itu perbuatannya benar-benar membuat hati kita itu terlalu sakit. Kita nggak bisa melupakan perbuatannya. Tapi ketika kita mengingat seperti teladan Yesus, di mana ia pernah berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, inilah panutan kita. Panutan kita adalah Yesus. Datang kepada Bapa, katakan, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau bertobat. Saya mau jadi pelaku firman. Saya juga mau memberi pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti hati saya. Hanya satu-satunya cara minta tolong kepada Tuhan. Saya percaya nanti Roh Kudus yang akan memampukan teman-teman untuk membereskan permasalahan hati dan terutama jiwa kita. Jadi, ayo, marilah kita menjadi pelaku firman, belajar dari kisah perumpamaan pengampunan dari hamba yang berhutang. Kita melihat bagaimana, saya percaya teman-teman di sini pasti mau berubah. Pasti akan menjadi orang yang penuh pengampunan, seperti layaknya cerita kisah raja yang penuh belas kasihan, memberikan pengampunan kepada orang lain. Maka teman-teman juga lakukan itu kepada orang lain. Biar nanti itu menjadi kebiasaan kita yang baru, kita bisa mampu memaafkan kesalahan orang lain dari hal-hal yang kecil, bahkan sampai nanti perkara yang besar. Jadi ini yang bisa saya bagikan para teman-teman lapas pada hari ini, dan apa yang saya bagikan itu masih belum utuh atau sepenuhnya. Saya berharap juga teman-teman bisa kembali membaca kisah yang tadi saya bagikan di dalam Matius, di dalam Lukas, sudah saya jelaskan, dan yang paling penting adalah setiap pribadi kita masing-masing datang kepada Yesus. Kerjakan 2 langkah yang sudah saya bagikan pada hari ini, yakni belajar untuk memiliki kesabaran, tidak cepat marah, tidak lekas marah, jangan menjadi orang yang pemarah, dan yang kemudian 2 juga, jangan menjadi orang yang pendendam kembali. Jadi, jadilah orang yang berbelas kasih dan mengampuni kepada orang lain. Lakukan 2 hal yang sudah kita pelajari sama-sama pada hari ini, maka saya percaya hidup teman-teman di sini pasti akan mengalami perubahan dan juga teman-teman akan merubah orang lain. Terlebih lagi teman-teman mau dengan rendah hati, ayo datang kepada Tuhan, meminta hati yang sabar, meminta hati yang penuh kesabaran, dan juga tidak mendam-dam, dan juga bersabar untuk menghadapi proses yang teman-teman sekarang jalani. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.